ada di tempat ini pagi ini Tuhan, karena kami merindukan Engkau. Di dalam setiap langkah hidup kami, hanya Engkau yang kami rindukan. Tidak ada yang bisa mempesona hidup kami, hanya Engkau Bapa. Kalau kami datang melangkahkan kaki kami pagi ini, bersekutu bersama umat percaya di tempat ini, karena kami merindukan Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua penyertaan, pertolongan, kemurahan, kasih-Mu Tuhan, yang kami nikmati di sepanjang hari-hari hidup ini. Benar seperti kata firman-Mu Tuhan, dunia tidak bisa memberikan damai dan sukacita itu. Ketika kami kuat berdiri sampai hari ini, damai dan sukacita itu yang menopang kami ada sampai hari ini. Damai dan sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa, kami sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau. Setiap pujian penyembahan kami di pagi ini, setiap ungkapan syukur kami kepada Engkau lewat pujian dan penyembahan kami di pagi ini, sudah menggemburkan setiap tanah hati kami untuk siap diisi oleh kebenaran firman-Mu untuk kami lebih lagi mengenal Engkau. Roh Kudus menolong kami, baik hamba yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengarkan di pagi ini. Roh Kudus menolong kami untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus menolong kami Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Sehingga bukan dengan pikiran kami yang terbatas, logika kami yang terbatas ini menerima firman-Mu maupun Tuhan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus sajalah, sehingga kami pulang dengan sukacita. Berfirmanlah Tuhan bagi kami di saat ini, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita bisa bilang luar biasa hari ini, tapi di banyak tempat ada banyak terjadi masalah, kekacauan, bahkan juga ada air mata. Tetapi ketika kita melihat apa yang terjadi, kita sangat percaya tidak mengecilkan hati iman percaya kita untuk terus percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mengokohkan iman percaya kita bahwa apa yang Dia firmankan itu sementara tergenapi. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Semua sudah dapat? Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Sekali lagi kita menjemput dengan penuh kasih. Jemaat Tuhan berdiri dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Hitungan ketiga kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Mulai dari judulnya. 1, 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri
Mereka akan memfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita melihat manusia pada akhir zaman ini. Alkitab menegaskan bahwa pada akhir zaman bukan hanya ditandai dengan bencana alam, peperangan, penyakit, tetapi juga dengan perubahan moral manusia. Kita hidup di zaman teknologi maju, tetapi kasih semakin dingin. Di dalam Matius 24 ayat 12. Jadi ketemu kasih semakin dingin. Pertanyaannya, bagaimana sikap orang percaya menghadapi keadaan seperti ini? Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat keadaan Indonesia beberapa hari ini. Kita memperhatikan keadaan yang terjadi saat ini. Tetapi waktu kita kembali kepada firman Tuhan, keadaan ini tidak mengujudkan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah memberitahukan. Tadi di awal kita masuk dalam firman Tuhan ini, kita menyanyikan lagu tentang mengajar kita untuk mengenal Dia di dalam segala kebenarannya. Kita kenal Dia dari waktu lepas waktu, kita kenal semua hal yang terjadi. Apa yang terjadi pada hari-hari yang terakhir ini, supaya apa? Kita tidak terkejut, tetapi kita lebih mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sudah semakin dekat ini. Dan di sini dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman, bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, sementara terjadi masa yang sukar itu datang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Atau memperhatikan bagaimana akhir hari yang terakhir ini, bukan saja orang yang ada di strata di atas, tetapi kita yang strata di bawah pun semuanya kita mencintai uang. Karena memang uang ini punya hal sesuatu yang sangat luar biasa bekerja. Yang sukaya, firman Tuhan bilang bertambah kaya. Cari atau bekerja dengan luar biasa sampai waktu-waktu pun kita lupa untuk ada dan berdoa, untuk ada membangun hubungan dengan Tuhan, untuk hidup mengenal lebih dengan Tuhan, yang mempersiapkan, yang membangun hidup kita untuk dipersiapkan menanti dan menyongsong mempelai laki-laki itu. Dan kau memperhatikan semua dari ayat yang pertama ini sampai pada ayat yang kelima. Ciri manusia pada akhir zaman. Jadi Paulus sudah membuatkan hal ini dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini. Dia sudah menubuatkan itu, dan itu juga sudah terjadi. Egois, mau menang sendiri, segala sesuatu dipaksakan, harus kemauan saya yang terlaksana. Bukan saja di dalam skala yang besar, kalau ada di dalam lingkungan keluarga, rumah tangga kita juga seringkali egois. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak. Seringkali kita tidak mau ada kata sepakat. Pokoknya beta yang nomor satu, beta yang kepala, beta yang atur. Atau di lingkungan di mana saja, beta yang pintar, ya kan? Beta yang bisa, beta yang mampu, beta yang mengerjakan, sehingga kau sih bisa bikin apa? Sombong, suka membual,
Membual itu barang yang seng ada dong bikin jadi ada. Jadi orang bilang, orang Ambon kalau kasarnya orang Ambon suka tukel. Seng pernah terjadi tapi kau tuh mengarang akan for terjadi. Lalu kau tuh bicara, suka membual firman Tuhan dikatakan. Dan suka memfitnah. Ini manusia akhir zaman yang sementara terjadi. Jadi egois, cinta diri sendiri, dan hamba uang. Kerja, mesti cari uang, kalau yang ada uang bahaya. Padahal firman Tuhan bilang berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Susah payah tidak ditambahkannya bagi kita. Alkitab juga berkata orang yang cari banyak jua, saya akan berkelebihan. Orang yang cari sedikit jua, yang dapat sedikit jua, tidak akan berkekurangan. Pas pada setiap kebutuhan kita. Kalaupun itu dia ada kelebihan, akan harus tersalur untuk menjadi saluran berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Seringkali ketika kita berkelebihan, kita bisa melakukan segala sesuatu, kita bisa memberkati orang lain. Itu bisa menjadi bahan cerita, beta hebat, beta bisa, beta mampu. Kalau saya beta, tidak ada yang terjadi. Begitu juga dalam hidup rumah tangga. Bapak Ibu yang kekasih, jangan sampai di luar. Dalam hidup rumah tangga saja. Kadang-kadang waktu yang kerja banyak nih, kata bisa sama Marta. Tuhan, lihat dia, saya lihat beta kerja banyak nih, lah dia tinggal duduk saja. Ketong hitung-hitungan. Kalau dalam keluarga rumah tangga saja kita sudah hitung-hitungan, bagaimana kita bisa memberkati orang lain? Dia sih bisa bikin apa-apa. Ini beta punya. Ini beta yang beli. Ini beta yang kesmakang. Itu terjadi dalam rumah tangga. Jangankan sampai di luar. Harusnya kita bersuka cita, Allah pakai hidup kita untuk menjadi saluran berkat. Amin. Jangankan sampai di orang miskin di luar. Dalam rumah tangga kalau sudah aku hitung seperti itu, stop untuk memberkati. Makanya Alkitab bilang, mulai dari Yerusalem, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tidak taat kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih. Kadang-kadang semua hal yang terjadi, katanya juga saya tahu berterima kasih. Yang anak-anak, mari firman Tuhan bilang, tidak taat kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak mau mengampuni, hidup menurut hawa nafsu, berbentuk ibadah tetapi menyangkal kuasanya. Jadi sering beribadah, firman Tuhan dikatakan di ayat yang kelima itu, dia katakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sering ibadah, datang dengar firman, tetapi untuk mengubah hidup itu tidak mau, meninggalkan cara hidup yang lama itu tidak mau. Sudah dengar firman ulang-ulang. Buah-buah roh itu harus ada dalam hidup ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, dan seterusnya, penguasaan diri dan sebagainya. Dengar firman Tuhan ulang-ulang, datang beribadah. Bahkan juga katong ada di dalam, terlibat di dalam menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan, kita tidak mau memperbaharui hidup kita untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau lewat firman-Nya. Oh, saya bisa, beta sudah dari dulu begini. Pada firman Tuhan mengubahkan kita. Kita manusia berdosa. Tetapi lewat firman Tuhan, Dia membangun hidup kita supaya Allah berdiam di dalam kehidupan kita semua. Tidak mau memperbaharui hidup. Pada Roh Kudus selalu menjadi penolong.
Ketika firman Tuhan datang atau kita mendengarkan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan perjalanan hari-hari hidup kita, kita mulai perbaharui hidup kita. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ini manusia akhir zaman. Gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini tentang akhir-akhir daripada dunia ini. Kesukaran dan bagaimana manusia, ciri hidup manusia saat ini. Jadi kita memperhatikan, kadang-kadang sudah duduk dalam gereja mendengarkan firman, tetapi tidak mau berubah. Tetap mabuk, tetap judi, perempuan laki-laki kumpul sama-sama di dalam satu tempat, tidak mau meninggalkan itu cara hidup yang lama itu. Padahal datang dengan firman. Bahkan kita mau katakan datang ada di gereja ini, tepuk tangan. Yang orang bilang gereja sampai surga nih. Tapi ketika disentil tentang dosanya, saya mau berubah. Tapi ini ciri manusia akhir zaman. Ada di dalam gereja, tetapi tidak mau berubah, hidup serupa, segambar dengan dia. Tidak mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Bahaya dari sikap manusia akhir zaman ini, kasih menjadi dingin. Banyak orang muda terseret dalam arus duniawi. Banyak yang tetap beribadah, tetapi hanya formalitas. Ya sudahlah, karena beta bini di situ, jadi beta ibadah di situ juga. Jangan sampai orang bilang beta saya ibadah, kan beta orang Kristen. Formalitas. Oh beta karena beta anak-anak di situ, beta ke situ, tetapi tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mengenal Dia dengan sungguh, tidak mau dibentuk, tidak mau bertumbuh dan menghasilkan buah. Gereja tidak hanya bertumbuh, tapi gereja harus menghasilkan buah. Amin. Karena firman Tuhan bilang apa? Ketika dia datang dia menemukan buah. Tuh bang, walaupun dia daun rimbun lain, walaupun dia subur lain. Jadi ini ciri-ciri manusia akhir zaman. Sikap orang percaya di akhir zaman ini tetap berjaga-jaga. Amin. Ambon hari ini aman ya. Tapi di berbagai tempat, di berbagai kota di bangsa ini terjadi banyak hal. Tapi mari kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam Matius 26 ayat 41 dia bilang berjaga-jaga dan berdoa. Berdiri teguh dalam firman Allah. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetap di dalam firman Allah. Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kasih itu yang membuat kita berbeda dari yang lain. Amin. Kasih itu adalah pembeda bagi orang percaya yang sejati. Ada banyak yang kita perhatikan. Apa yang dilakukan gereja di tengah-tengah bangsa yang seperti ini? Kita tidak mungkin anarkis. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Jangan kau terjebak oleh pola dunia ini. Dunia yang egois. Bangun keluarga yang takut akan Tuhan. Karena keluarga adalah benteng iman di akhir zaman. Jadi mulai, jangan sampai kau banyak-banyak, tapi mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, di dalam kita bergereja. Jadi terang dan garam.
supaya dunia melihat Kristus melalui hidup kita. Ini keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi ini tanda-tanda akhir zaman sudah semakin jelas, dunia semakin rusak. Tapi orang percaya tetap dipanggil untuk setia, tetap berjaga-jaga, tetap berdoa dan memegang kasih Kristus. Jangan pernah lepas. Biarlah dunia semakin gelap, tapi sebagai orang percaya kita harus semakin bercahaya. Ketika kita ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kita dipanggil untuk berdoa. Tidak ada yang kebetulan kita ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tidak ada yang kebetulan juga kita ada di tengah-tengah kota, desa yang kita pijaki. Semua ada dalam rencana Tuhan. Setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk hidup bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Baik di rumah, di tempat kerja, lingkungan, bahkan bangsa dan kota yang sementara kotong diami. Alkitab bilang apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini salah satu wujud panggilan kita adalah berdoa bagi tempat di mana Tuhan buang kita di sana. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, ketong ada di tempat ini memang Tuhan taruh ketong. Amin. Ketong ada di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Kita berjumpa dengan pasangan-pasangan kita. Kita terbentuk di dalam satu keluarga. Kita percaya tidak lepas daripada tujuan Tuhan, maunya Tuhan, dan rencananya Tuhan. Sehingga ada yang kebetulan. Di Yeremia 29 ayat itu dia bilang apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi waktu kotong juga ada dalam persekutuan keluarga, berdoa. Waktu kita ada di dalam persekutuan berjemaat di tempat ini, berdoa bagi kesejahteraannya semuanya. Ya sudah, itu kan nanti gembala dan dia pasukan saya dia urus. Doa yang berdoa saja. Kotong datang ibadah, kotong pulang. Atau ketika kau lihat di seputar lingkungan di mana kita ada, atau kau lihat di dalam kehidupan saudara, bersaudara, kakak, beradik, waktu dong susah berdoa juga kamu pun tanggung jawab, kan kamu yang pilih. Mungkin kita tidak bisa mengerjakan banyak hal, tetapi kita bisa berdoa bagi Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib melebihi daripada apa yang kita doakan. Amin. Jadi ini kita gambarkan manusia pada akhir zaman dan yang sementara terjadi hari-hari yang terakhir ini. Di kota Ambon beberapa hari atau waktu yang lalu, dihunut boleh tabakar. Kalau kau lihat, astaga. Tapi mari berjaga-jaga dan tetaplah berdoa. Jadi kita mau katakan Tuhan menempatkan kita tidak secara kebetulan. Kalau kau memperhatikan firman Allah ini, orang Israel di pembuangan Babel mungkin merasa asing, mungkin merasa terbuang. Namun Tuhan menegaskan bahwa keberadaan mereka di sana adalah bagian daripada rencananya. Jadi keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan keluarga kita saat ini, di dalam segala tekanan, di dalam segala gumulan-gumulan yang kita hadapi, ada rencana Tuhan yang besar di dalamnya. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, tidak ada yang kebetulan. Dari tempat ini sering beta mau bilang, satu urat rambut mau gugur dari kepala ini, kalau bukan kehendak Tuhan, tidak mungkin terjadi.
Demikian juga ketumpung hidup, tempat kerja, lingkungan, bahkan kota dan bangsa kita saat ini adalah penempatan ilahi. Kita juga sangat percaya ketika kita ada dalam persekutuan jemaat di tempat ini pun bagian daripada rencana Tuhan. Jadi kalau kita bilang ini penempatan ilahi, doa kita menentukan atmosfer tempat di mana kita ada. Doa orang percaya dapat membawa damai dan sejahtera, dapat membawa keamanan dan perlindungan atas lingkungan tempat kita berada. Sama seperti Abraham yang berdoa untuk Sodom, padahal itu pilihan pilihan Lot. Itu Lot yang pilih. Beda kayak Abraham terus berdoa, saya yang pilih toh, silakan menikmati. Atau gaya biasa begitu. Saya yang pilih toh, silakan menikmati. Tapi Lot berdoa, bahkan dia memberikan tawar-menawar. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, mungkin ditampak ketong kering, tapi tenang, tetap ada air. Sepanjang kita bersama dengan Yesus, Dia menyediakan segala sesuatu. Amin. Dia pembuat mujizat. Dia bukan Allah yang seperti kita bayangkan, kita lukiskan menurut pikiran yang kita yang terbatas ini. Abraham tetap berdoa. Daniel juga berdoa bagi bangsanya. Dan kita sangat percaya doa kita bisa mengubah keadaan. Mungkin kau sempi demo, tapi mari kau berdoa. Karena firman Tuhan bilang kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan kita. Jika kota lingkungan kita aman, kita pun bisa hidup tenang. Jika bangsa ketong maju juga, kita juga ikut merasakan hasilnya. Mangkali sembahnya sama dengan yang ada di tapi waktu ketong damai saja itu sudah cukup bagi ketong. Bapak Ibu yang kekasih, melihat keadaan yang terjadi dengan tekanan bagi gereja-gereja di akhir zaman, Alkitab itu ya dan amin. Pembalasan itu hak Tuhan. Amin. Ketong pun tugas tetap menyalurkan kasih Kristus dalam hidup ini. Karena orang harus melihat Kristus lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan dan perbuatan kita. Orang lain harus melihat Kristus dalam kita. Mungkin kita ada di dalam himpitan yang terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Sampai hari ini ada banyak ketong di sini masih enak, tampak bagus, masih bisa beribadah dengan bebas. Tapi di banyak tempat sudah pelankan suara pun don datang tutup, don datang bakar. Tapi kotong pun tugas berdoa, karena panggilan kita bukan hanya untuk percaya kepada Dia, tetapi ikut menderita bersama dengan Dia. Waktu untuk menyalurkan kasih itu memang tidak enak. Memang tidak enak. Pada saat di Taman Getsemane, pada saat Yesus mau ditangkap, siapa yang sarung pedang? Melepaskan pedang dari sarungnya. Dan potong itu telinga perwira itu, prajurit itu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus yang kasih tinggal. Yesus bilang apa? Sarungkan pedangmu, karena siapa yang bermain dengan pedang, dia akan mati dengan pedang. Yesus menyembuhkan telinga, menyambung kembali telinga prajurit itu. Padahal dia tahu prajurit itu akan menangkap dia. Prajurit itu akan sebentar menyiksa dia. Prajurit itu akan membawa dia ke salib. Demikian yang ketumpung hidup. Lah yang dalam gereja sakoto ada baku balas.
Saya bisa, kita mesti balas boleh, saya bisa. Kok sampai di luar sana? Di dalam rumah tangga saja kau ada baku balas. Padahal kau ini satu tim, amin. Kalau yang laki-laki mencari, dia saya mau bilang, tapi dia bini yang olah itu kepeng. Ya, jadi istri-istri hiduplah bijaksana. Kalau beta sebilang dari tempat ini, kalau uang segitu, kalau pakai kalkulator sampai kalkulator rusak pun, katong hitung-hitung saya ada akan untung. Rugi banyak boleh, tapi donald katong saya mau tahu uang segitu, olah dia jadi sampai banyak. Setiap hari makanan 4 sehat 5 sempurna, mesti ada susu. Wow. Baru kutu marah-marah kalau terlambat makanan belum ada ditutup saja nih, gitu kan? Datang bisa taruh makan dan sebagainya. Tapi kalau makan di luar sih panggil-panggil katong. Mari, ma, karena hari ini beta mau makan dengan kolega-kolega, jadi mari datang taman beta. Jangan ada. Pulang bikin lap mulu dan tisu kering sampai rumah. Mana makanan? Pada makan sedikit sah. Katanya kalau mau begitu, ale kerja, ale pegang, lalu ale memasak sudah. Atur akan dunia nih. Katong ini satu tim. Jadi ada yang pula B, ada yang kurang. Katong saling melengkapi. Amin. Tapi kalau katong hitung-hitungan, nonsen kalau katong bilang katong jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati di luar dalam rumah tangga sesu hitung-hitungan. Apalagi keluar mau tolong orang lain. Sampai kalau keluar lah baca cerita. Ya, dulu dalam sekarang surambu merah-merah, kepang 2. Lagu itu toh. Kalau bukan beta pun kepeng nih, saya glowing. Wow. Tambini itu untuk beta. Yang bini lain. Jadi bukan laki sah, bini lain. Bini yang pula bene. Katong piara per laki-laki termustahak. Astaga naga. Pilihan di tangan Anda. Katong kas makan dia. Ai. Padahal kita mau katakan, di dalam setiap proses hidup, Tuhan mau pakai kita untuk sesuatu yang besar di luar sana. Amin. Katong hitung. Itu kasih makan dia tak bikin apa-apa. Kalau orang ngomong kata-kata tuh kan ada yang labe-labe, tapi jangan kita ucap, dimarah. Tuhan marah. Kalau firman Allah saja bilang, anggaplah suatu kebahagiaan kamu jatuh dalam berbagai persoalan kehidupan ini. Jadi ketika kita menemukan orang yang demikian, anggaplah itu menjadi sedekah bagi dia. Bisakah? Karena waktu kita memberi, tangan kanan, tangan kiri yang boleh tahu. Amin. Makanya ada orang tuh kalau ada kasus sumbangan, ibu jangan bilang beta namanya NN saja. Oh iya, orang ini baik. Tapi kalau ibu ingatan, sampai nama saya naik di slide itu tak kacau. Bapak. Ini yang terjadi. Dalam banyak hal, dan itu perkara-perkara kecil. Firman Allah bilang, jangan suka cari-cari persoalan yang dicari-cari. Tapi mari kita tetap hidup. Jangan menyimpang ke kiri dan kanan, matamu tetap terarah kepada Dia. Jangan sampai kita ada di dalam bentuk manusia akhir zaman ini yang disebutkan di dalam Timotius. Bagaimana mau berdoa bagi orang lain? Sedangkan Tuhan bilang, berdoalah bagi kota di mana kamu aku buang. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius. Jadi jangan sampai hal-hal yang materi. Berdoa saja. Itu hal yang mungkin tidak mengeluarkan biaya, cuma butuh waktu.
1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 dia bilang ini, pertama-tama aku menasihatkan. Jadi hari ini kau mendengar nasihat. Naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk semua orang ini bukan orang yang baik saja para katong. Tapi firman Tuhan mencatat syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi kita sangat percaya waktu kita ada di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah desa yang kita pijaki masing-masing ini, semuanya adalah milik Tuhan. Dan semua tempat bangsa adalah kedaulatan Allah. Karena firman Allah bilang tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Allah. Amin. Mazmur 24 ayat 1 dia bilang apa? Semua antum punya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Bangsa kita bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah. Doa orang percaya menjadi perisai bagi bangsa. Seperti Musa berdoa bagi bangsa Israel ketika bangsa itu jatuh dalam dosa. Seperti Daniel berdoa dan berpuasa bagi bangsanya di masa pembuangan. Tuhan mencari orang-orang yang mau berdiri di celah, menjadi perantara doa bagi bangsanya. Bagi bangsa, bagi keluarga, bagi saudara, bagi teman, semua yang kita kenal, kita tahu. Tuhan panggil kita untuk mau berdiri. Bagi orang-orang yang sehari-hari yang terakhir, banyak orang-orang percaya yang jatuh. Banyak juga ada di tengah-tengah jemaat ini yang jatuh dalam berbagai-bagai persoalan kehidupan. Tapi Tuhan mau kita berdiri, kita berdoa, kita menuntun. Jangan bosan-bosan, kata firman Allah. Jangan pernah bosan-bosan. Karena kita sangat percaya semua yang kita kerjakan di dalam takut akan Tuhan dan di dalam rencananya, persekutuan kita dengan Tuhan, kita punya jerih payah itu tidak pernah sia-sia. Itu berdoa bagi pemimpin bangsa, menjadi alat Tuhan, walaupun mereka juga bisa salah. Pasti yang pilih biru gemoy hari ini menyasal. Aduh semua nyasal lah pilih biru gemoy lah. Dia tuh lihat keadaan tuh. Tapi kita mau bilang tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Amin. Seringkali Tuhan menggoncangkan supaya kita kembali kepada Dia. Tetap berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan tuh dia bilang jangan lupakan Tuhan. Kadang-kadang kau lupa waktu keadaan aman, damai, kau lupa. Berdoa bagi kedamaian dan keadilan. Berdoa agar kebenaran, keadilan dan kasih memerintah dalam kotong kehidupan, dalam kehidupan kotong punya para pemimpin yang ada ini. Bukan korupsi, bukan kebencian atau penindasan. Panggilan terbesar orang percaya adalah supaya bangsa ini mengenal Kristus. Amin. Ada amin. Ketika Injil diberitakan, bangsa akan dipulihkan dari dalam hati rakyatnya. Jadi kotong berdoa supaya terang dan kasih Kristus itu tetap hidup di dalam kehidupan kotong semua. Kotong mau tetap berdiri dan berdoa bagi bangsa dan negara ini. Jadi mari Bapak Ibu yang kekasih, ketika firman Tuhan ini disampaikan, saya nggak usah tunjuk kiri dan kanan, saya nggak usah lihat orang lain. Firman itu pas pada dia lah beta, karena kau ini juga manusia sama-sama, bisa alpa, bisa jatuh, bisa lupa, bisa tergelincir. Kadang-kadang kau sombong, kau lihat kiri dan kanan. Tapi mari firman Tuhan datang ke tempat ini untuk memulihkan kita semua. Amin.
Firman Tuhan datang di saat ini menggambarkan keadaan manusia akhir zaman ini, supaya kita juga tidak kaget menghadapi keadaan yang terjadi. Tetapi kita masing-masing juga mulai memperbaharui hidup kita, supaya kita tidak dikategorikan. Mungkin tidak semua, tapi mungkin ada salah satunya. Iya kan? Tanpa kita sadari. Kadang-kadang kau merasa kau pun jalannya lurus, tapi ingatan, Tuhan yang menilai setiap hati dan perbuatan kita. Tuhan yang tahu segalanya. Jadi bersyukur ketika kita ditegur. Dan kita percaya keadaan yang terjadi dalam bangsa ini, Tuhan sedang sentil kita. Mari kembali kepada Dia. Mari meninggalkan cara hidupmu yang lama. Mari terus bergantung kepada Dia. Mari jemaat kekasih Tuhan. Hari ini kita berkumpul, kita berdoa. Kita nggak bisa melakukan banyak hal seperti yang dilakukan orang lain. Ada rakyat yang merasa tertindas. Ada orang-orang yang merasa paling hebat di tengah-tengah bangsa ini. Tapi ada orang-orang juga yang tidak punya pilihan, yaitu para aparat. Aparat keamanan ini serba salah. Jadi ketika kau memperhatikan, mungkin rakyat ada banyak hal yang terjadi. Tetapi kita memperhatikan para aparat juga sio dan cuma dengar arahan pimpinan. Dorang juga pun nasib hidup juga sedang nyawa mereka juga terancam ketika ada di tengah-tengah. Para prajurit itu pembesar bisa duduk di tampang, tapi dong yang ada di lapangan menghadapi persoalan saat ini. Mari kita berdoa untuk semua. Sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Dia. Sungguh-sungguh untuk mengenal Dia dari hari lepas hari. Amin.